Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 SMAN 1 Banjaran. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pembahasan kisi-kisi UTS Biologi kelas 10. Adapun mengenai teknis pengerjaan ujiannya nanti akan dijelaskan oleh Bapak di hari H kegiatan UTS, di mana jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran biologi ya setiap minggunya. Baik, ini adalah kisi-kisi UTS ya, dan ini adalah PPT yang dimana Bapak sudah menggabungkan beberapa file sesuai dengan kisi-kisi UTS yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati dan menyebutkan satu contoh pada tiap masing-masing tingkatnya. Berarti yang pertama kalian jelaskan terlebih dahulu apa saja tingkatan keanekaragaman hayati, dan setelah dijelaskan, kalian berikan contoh peristiwanya pada setiap tingkatan tersebut. Pada pembahasan sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Untuk keanekaragaman tingkat gen, penjelasannya adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam suatu spesies disebut varietas. Nah, itu penjelasannya. Adapun contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen adalah misalkan pada varietas buah mangga, di mana buah mangga ini memiliki nama ilmiah Mangifera indica. Tetapi, karena beberapa faktor variasi gen, maka spesies tersebut memiliki 4 tampilan atau 4 variasi. Ada yang disebut sebagai mangga gedong gincu, mangga apel, mangga gedong, dan mangga Indramayu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang terjadi pada variasi gen. Lalu yang kedua ada tingkat keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis penjelasannya adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Adapun contohnya adalah variasi yang terjadi pada kelompok kucing besar. Jadi mereka ini walaupun secara tampilan sama tetapi memiliki nama ilmiah atau jenis yang berbeda. Contohnya A. A adalah harimau. Nah, harimau secara nama ilmiah adalah Panthera tigris. Kalau pada singa adalah Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar Panthera onca. Itu. Jadi kalian jelaskan dulu keanekaragaman spesies apa dan sebutkan contoh variasinya. Lalu yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa itu keanekaragaman ekosistem? Jadi terbentuknya ekosistem karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, sebagai contohnya ada ekosistem alami. Apa saja jenis ekosistem alami? Ada mangrove, sungai, gitu ya. Lalu ekosistem buatan ada sawah dan ladang. Nah, kalian jadi jelaskan terlebih dahulu keanekaragaman gen apa, spesies apa, dan juga ekosistem apa, lalu berikan satu contohnya. Seperti itu ya. Yang kedua, menyebutkan 2 hewan endemik yang terdapat pada Indonesia bagian barat, peralihan, dan bagian timur. Di sini kalian harus menyebutkan 2 saja organisme. Nah, ini kan sudah ada nih contohnya. Kalian tinggal sebutkan saja bahwa kawasan Indonesia bagian barat, contoh organismenya adalah macan tutul dan gajah. Kalian boleh misalkan tulis nama ilmiahnya, boleh. Itu akan menjadi nilai plus. Tapi kalau misalkan cukup dengan tulisan bahasa Indonesianya saja, boleh. Jadi misalkan, Indonesia bagian barat ada macan tutul dan gajah. Lalu, Indonesia bagian peralihan ada anoa pegunungan, ya, dan komodo. Lalu ada bagian timur ada wallaby kecil dan burung kakatua raja. Kalau kalian menyebutkan nama ilmiahnya, itu akan ada nilai plus. Sekarang nomor 3, menyebutkan 3 fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia beserta 2 contohnya. Kita lihat ada apa saja. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati kan itu ada banyak ya. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati sumber pangan. Apa saja contohnya 2-nya? Nah, singkong dan ubi jalar. Oke, 2 cukup.
Lalu, keanekaragaman hayati sebagai obat-obatan ada apa saja? Buah merah dan mengkudu. Cukup. Lalu ada keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Apa saja? Bunga mawar dan melati. Cukup. Keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Ada rami dan kapas. Ada keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Ya, ada apa saja nih? Misalkan ada palem dan juga misalkan kelapa, nangka, dan sebagainya. Ada keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Ada untuk budaya nyekar, misalkan menggunakan pengenanga melati. Upacara kematian Toraja menggunakan limau. Nah, kalian cukup menyebutkan 4 saja sesuai instruksinya. 4 fungsi dan contohnya. Nah, ini karena banyak tuh. Nah, silakan kalian pilih berdasarkan sebagai aspek budaya, papan, atau sebagainya. Cukup hafalkan 4 saja manfaatnya dan masing-masing 2 contoh organismenya. Lalu keempat, menjelaskan 3 alasan menghilangnya keanekaragaman hayati. 3 saja ya, misalkan hilangnya habitat akibat dari pembukaan lahan untuk misalkan pertanian dan industri, misalkan 1. Yang kedua, pencemaran tanah, zat pencemar yang dilepaskan langsung ke lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah, udara, dan air. Nah, cukup penjelasannya gitu. Perubahan iklim, pencemaran udara mengakibatkan efek rumah kaca sehingga membuat suhu udara menjadi lebih panas. 3, ya itu saja, cukup 3. Pak, kalau misalkan saya mau ngambil nomor 4, nomor 5, nomor 6, boleh, silahkan. Jadi kalian silahkan hafalkan 3 saja alasannya beserta penjelasannya. Dari 6 total alasan yang ada. 5. Menjelaskan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Setelah kita mengetahui alasannya, maka kita harus mengetahui juga usahanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, di sini kan ada 2 ya. Usahanya ada in situ dan ex situ. Kalian cari kira-kira kalau contoh pelestarian in situ apa saja. In situ itu berarti di dalam habitat aslinya. Nah, misalkan cagar alam apa ya, taman nasional apa, kalian cari contoh yang ada di Indonesia ya, seperti tugas pada pertemuan sebelumnya. Jadi misalkan kalian Taman Nasional Komodo, nah itu kan in situ tuh untuk menyelesaikan usaha pelestarian pada hewan komodo. Lalu misalkan ada Taman Hutan Raya, misalkan ada Suaka Marga Satwa. Nah, itu contoh cari. Cari berapa contohnya? 2 contoh saja. Jadi in situ 2, ex situ 2. Apa saja ex situ nih? Misalkan ada kebun raya, ya, ada kebun binatang. Nah, kalian coba sebutkan 2 saja yang ada di Indonesia, baik in situ atau ex situ. Menyebutkan pengertian klasifikasi. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Apa ilmu yang mempelajarinya? Yaitu adalah taksonomi. Udah cukup gitu aja. Kalian sebutkan pengertiannya dan apa ilmu yang mempelajarinya. Lalu ke nomor berikutnya, menyebutkan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada ya, mempersederhanakan objek, mempermudah komunikasi, dan mengetahui hubungan kekerabatan. Itu. Lalu menjelaskan dasar-dasar klasifikasi. Nah, dasar klasifikasi ada sistem alamiah. Apa itu? Sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson sesuai kehendak alam. Lalu klasifikasi buatan. Klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan. Lalu ada klasifikasi sistem filogeni. Pada sistem ini, klasifikasi didasarkan pada hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan morfologi atau ciri luar, struktur anatomi atau bagian dalam tubuh, fisiologi, fungsi tubuh, dan etologi, perilaku. Lalu ada klasifikasi sistem modern, di mana klasifikasi sistem modern ini dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme dengan ciri-ciri gen serta ciri-ciri biokimia. Selesai itu. Lalu, menyusun tingkat takson yang benar, baik pada hewan dan tumbuhan, dari tinggi ke rendah, dan menyebutkan beda keduanya. Tingkat takson adalah tingkatan unit satu kelompok makhluk hidup, baik pada hewan atau tumbuhan, dari tingkat tinggi ke rendah. Nah, kemarin kan sudah dipelajari ya, bahwa tingkat takson pada hewan itu adalah kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Sedangkan pada tumbuhan, regnum, divisio, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Apa yang membedakannya? Nah, membedakannya adalah di tingkat 1 dan 2 ya, tingkat tertinggi 1 dan 2. Kalau hewan kingdom, kalau tumbuhan regnum. Kalau hewan phylum, kalau tumbuhan divisio ya. Jadi kalian nanti menjawabnya, tulis dulu tahapan atau urutan takson hewan dan tumbuhan, lalu sebutkan perbedaan
keduanya. 11. Menyebutkan 3 hewan langka Indonesia dan menuliskan satu nama ilmiah sesuai aturan binomial nomenklatur. Dalam penulisan sistem tata nama, bahwa Bapak Carolus Linnaeus sudah memperkenalkan sistem binomial nomenklatur atau pemberian nama ilmiah. Pertama, menggunakan bahasa Latin, terdiri dari 2 suku kata, di mana kata pertama merupakan genus, kata kedua merupakan nama spesies. Huruf pertama kata pertama ditulis kapital, sedangkan selanjutnya ditulis kecil. Nama genus dan spesies dicetak miring atau digaris bawahi. Tuh, nah jadi di garis bawahinya terpisah. Contohnya ini apa? Nih, misalkan dalam penulisan nama kedelai, ada glisin maxmer. Kedelai, seperti itu. Jadi, untuk nomor 11 ini kalian sebutkan dulu 3 hewan langkanya apa, lalu dari 3 hewan tersebut pilih satu hewan yang kalian harus tahu nama ilmiahnya apa dengan menuliskan memperhatikan aturan sistem nama binomial nomenklatur. Lalu nomor 12 sama ya, kalau di 11 ini hewan, di sini kalian tumbuhan. Kalian cari tahu 3 tumbuhan langka Indonesia apa, dan salah satu tumbuhannya kalian cari tahu nama ilmiahnya apa. Lalu setelah itu kalian ke soal berikutnya, menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Menjelaskan perkembangannya. Ada sistem 2 kingdom. Apa saja? Plantae dan animalia. Lalu sistem 3 kingdom. Apa saja? Protista, plantae dan animalia. Sistem 4 kingdom. Ada Monera, plantae, protista dan animalia. Lalu ada sistem 5 kingdom. Monera, fungi, animalia, protista dan plantae. Sistem 6 kingdom. Archaeobacteria, eubacteria, protista, fungi dan plantae animalia ya. Itu jadi kalian sebutkan dulu sistem kingdomnya apa dan anggota kingdomnya apa saja. Dari 2 kingdom sampai 6 kingdom. Di sini menyelesaikan soal kunci determinasi. Pada proses kunci determinasi, di sini merupakan suatu petunjuk untuk mengklasifikasikan organisme ke dalam suatu tingkat takson ya. Contohnya ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana kita ingin mengetahui misalkan si udang, si cumi-cumi, kupu-kupu dan ikan ini apa saja sih ciri-cirinya? Misalkan mengetahui ciri-ciri dari si udang. Apa saja ciri-cirinya? Misalkan A. Tidak akan bertulang belakang atau bertulang belakang. Ya, udang itu kan tidak bertulang belakang. Maka lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, misalkan apakah udang bertubuh lunak dan kakinya tidak berbuku-buku, atau tubuhnya tidak lunak atau berbuku-buku. Nah, berarti yang 2B. Jadi 1A, 2B. Lalu setelah itu, lanjut ke nomor mana? Nomor 4 nih. Kalau dia bersayap, lanjut ke nomor 5. Tapi apakah udang bersayap? Tidak bersayap. Sehingga jatuhnya ke 4B. Jadi kode udang untuk apa kode udang? Nah, ini ya. 1A, 2B, dan 4B. Golongannya adalah krustase. Seperti itu ya. Ini sesuai seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya mengenai urutan kunci determinasi. Nah, nanti akan disediakan soal. Lalu terakhir ada kladogram. Nah, kladogram juga sama nih. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui hubungan kekerabatan antara ular, ayam, kambing, dan kucing. Seperti apa caranya? Yang pertama kita deskripsikan dulu, baik karakter dan ciri spesifiknya. Misalkan tadi ada ular, ayam, kambing, kucing. Lalu karakternya apa saja? Tulang belakang, alat gerak kaki, melahirkan, dan gigi taring. Nah, kalau misalkan si spesies tersebut memiliki karakteristik, maka ditanda plus. Ular bertulang belakang, bertulang belakang. Ayam bertulang belakang, bertulang belakang. Ya, ingat bahwa hewan bertulang belakang itu ada 5. Ada Pisces atau ikan, ada amfibi seperti katak atau kodok, ada reptil, ular, komodo, ada aves, unggas, ada ayam, burung, dan terakhir ada mamalia. Maka keempat-empat ini termasuk hewan bertulang belakang. Lalu karakteristik selanjutnya ada alat gerak kaki. Kita lihat mana dari hewan tersebut yang memiliki atau terlihat alat gerak kakinya. Ya, ada ayam, kambing, dan kucing. Nah, misalkan kita lihat dari cara dia berkembang biak, ada yang vivipar atau melahirkan. Kita lihat mana saja nih dari 4 hewan ini yang melahirkan. Ada kambing dan kucing. Dan terakhir, ada gak gigi taringnya. Nah, setelah kita tahu ya karakteristik dari masing-masing spesies, kita buat diagram Venn.
di mana dari paling luar nih ya, garis paling luar itu adalah karakteristik yang paling banyak. Sedangkan yang paling dalam adalah karakteristik yang paling sedikit. Jadi dari luar ke dalam itu dari yang paling banyak karakteristiknya sampai ke karakteristik paling sedikit. Nah, setelah itu kita buat garis. Tadi kan yang paling luar ada tulang belakang ya, ciri yang paling banyak. Setelah itu ada alat gerak kaki. Setelah itu dari cara berkembang biak dan ada atau tidaknya gigi taring. Nah, setelah itu kita lihat nih, mana ciri yang paling dimiliki paling banyak. Nah, misalkan ya, tulang belakang apa semuanya mempunyai ya, ular, ayam, kambing, dan kucing. Alat geraknya. Nah, ada ayam, ada kambing melahirkan, kambing dan kucing. Yang hanya memiliki gigi taring adalah si kucing. Maka di sini kita bisa lihat, semakin ke kanan, ini menyimpulkan bahwa semakin dekat kekerabatan antara kucing dan kambing. Kenapa? Karena kedua-duanya termasuk ke dalam kingdom Animalia dan kelas Mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu atau mame berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, itu adalah kisi-kisi untuk UTS kelas 10. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau kurang paham bisa kalian putar-putar lagi. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.